Sesaat lagi kita akan melaksanakan kegiatan pembukaan kuliah umum dengan tema kurikulum cinta dan ekoteologi paradigma baru pendidikan humanis, moderat, dan religius di kampus Pasca Sarjana IAIN Kendari. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mab'ad. Yang kami hormati Rektor IAIN Kendari, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik IAIN Kendari, Direktur Pasca Sarjana IAIN Kendari, seluruh Ketua Prodi dan dosen di lingkup IAIN Kendari, wabil khusus kepada seluruh mahasiswa Pasca Sarjana yang meluangkan waktunya hari ini untuk bersama-sama mengikuti kuliah umum yang spesial ini. Ya, seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Rektor. Kenapa spesial? Karena materi kita hari ini dirancang oleh pematerinya langsung. Jadi insya Allah materinya akan langsung dipaparkan, diulas oleh suhunya. Begitu tadi kata Pak Rektor. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Abdul Muiz Amir selaku moderator yang akan memandu kegiatan kuliah umum ini dengan judul Kurikulum Cinta dan Ekoteologi Paradigma Baru Pendidikan Humanis, Moderat, dan Religius di Kampus. Tema ini sejatinya merupakan turunan dari ide Astagfirutas Kementerian Agama, atau apalagi namanya 8 poin penting dari prioritas di lingkup Kementerian Agama. Nah, di tema ini ada 2 kata kunci yang muncul. Pertama adalah kurikulum cinta. Nah, kurikulum cinta ini sebenarnya adalah sebuah paradigma pendidikan yang nantinya diharapkan institusi perguruan tinggi keagamaan Islam tidak hanya mencetak generasi yang cerdas, tetapi juga memiliki empati, nurani, cinta sesama, terutama kepada mereka yang berbeda. Kemudian yang kedua, kata kunci yang kedua adalah ekoteologi. Saya kira ekoteologi ini tadi sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Rektor. Namun izinkan saya mengutip salah satu ungkapan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Beliau mengatakan, "I'lam anna hadhil alam masnu'atullahi ta'ala." Sungguhnya alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fiha ayatun liulil albab. Di dalamnya terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Faman nazara ilaiha bitafakkuri wal i'tibar. Siapa yang memandang alam ini dengan wawasan keilmuan dan merenungkannya, arafa azima qad qudratihi wa badi'a hikmatihi, maka dia akan menemukan kemuliaan dan hikmah di dalamnya. Jadi saya kira apa yang digagas oleh Kementerian Agama ini adalah sebuah ide yang diterjemahkan dari tradisi ulama kita terdahulu. Untuk mengulas tuntas materi tersebut telah hadir di tengah-tengah kita beliau bukan hanya sekedar akademisi, tapi beliau juga sebagai guru spiritual atau kiai. Ya, jadi kalau Bapak Ibu biasa sholat maghrib di Masjid Istiqlal, itu antara maghrib dan isya sering mendengarkan kajian-kajian. Nah, beliaulah yang sering membawakan kajian-kajian itu. Beliau adalah Kiai Haji Farid F. Senong, MA, PhD. Kita beri aplaus dulu untuk kepada kita. Beliau sekarang menjabat sebagai koordinator staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia bidang pendidikan, organisasi kemasyarakatan, dan moderasi beragama. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Dewan Pakar di Pusat Studi Al-Quran dan Asosiasi Ilmu Al-Quran dan Tafsir se-Indonesia. Kemudian beliau juga selaku dosen peneliti dan direktur Pusat Studi Islam dan Tantangan Global di Fakultas
Studi Islam Universitas Islam Internasional Indonesia atau yang sering kita kenal dengan nama UI3. Kemudian beliau juga selaku tim pengajar di program kaderisasi ulama PKU Masjid Istiqlal, dan selanjutnya beliau juga selaku dosen dan peneliti di banyak perguruan tinggi ternama, di antaranya PTIG Jakarta, Binus International University, Victoria University of Wellington, New Zealand, kemudian University of Waikato, New Zealand, dan University of New South Wales, Canberra, Australia. Jadi jejak akademik beliau tidak diragukan lagi. Riwayat pendidikan beliau meraih gelar sarjana di UIN Syarif Hidayatullah di bidang tafsir dan hadis. Kemudian beliau melanjutkan meraih gelar magister Islamologi di Leiden University Belanda. Kemudian meraih gelar magister yang keduanya di University of Manchester, Inggris. Dan kemudian terakhir meraih gelar doktor atau PhD antropologi di The Australian National University, Australia. Jadi luar biasa jejak perjalanan akademik beliau, dan ini kesempatan emas bagi kita semua untuk sama-sama belajar dari pakar kita pada hari ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tanpa berpanjang lebar kami akan langsung menyerahkan kepada pemateri kita untuk menjelaskan secara tuntas tema kita hari ini, yaitu kurikulum cinta dan ekoteologi, paradigma baru pendidikan humanis, moderat dan religius di kampus, dengan iringan aplaus dari para peserta. Kepada Al-Mukarram kami persilakan dengan Bapak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Pak Rektor Prof. Hussein yang baru saja meninggalkan tempat kita, yang kami hormati Pak Warek 1, Pak Direktur, guru besar, para dosen, dan tentu saja yang kita banggakan bersama, para peserta pendidikan pasca sarjana di IAIN Kendari, ya. Insya Allah jadi UIN sebentar lagi. Tentu sangat bersyukur, sangat senang bisa berada di pasca sarjana IAIN Kendari ini, bisa berdialog dengan akademisi, para peserta pendidikan pasca sarjana S2 dan S3 di IAIN Kendari tentunya. Semoga semuanya selalu sehat walafiat. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kesempatan ini akan saya gunakan untuk menjelaskan tentang atau mengkaji tentang kelindan ekoteologi dan kurikulum berbasis cinta atau kurikulum cinta yang saat ini sudah menjadi program prioritas resmi di Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian, ada 3 dimensi penting dalam kuliah kita hari ini. Yang pertama, yang tidak kalah pentingnya tentu saja teologinya, ya. Jadi ini salah satu distingsi kita di perguruan tinggi agama, ya. Teologi tetap selalu menjadi acuan kita. Jadi bagaimana menjelaskan ini, menjelaskan segala hal, menjelaskan isu-isu tertentu dari kacamata teologi, ya, dalam hal ini teologi Islam. Di sini yang sering Pak Menteri sampaikan, kita meskipun juga adalah akademisi murni, aspek dakwah selalu melekat dalam diri kita semuanya, ya. Yang kedua adalah dimensi akademik, ya, karena kita akan mengkaji tema ini secara akademik, diskursnya gimana, wacananya bagaimana, diskursusnya bagaimana, ini kita mau lihat, dan kemudian kebetulan sama dengan satu prodi S3 di IAIN Kendari, dan ya memang masih satu-satunya
di mana kita mengambil atau punya concern tentang Islam dan lingkungan. Ya. Saya agak surprise juga tadi disampaikan bahwa masih ada kendala di izin operasional. Saya langsung WhatsApp Pak Karo, ya, insya Allah akan menjadi atensi untuk bisa diselesaikan secepatnya. Apalagi tadi dimensi yang ketiga, saya lupa aja gara-gara tepuk tangan. Dimensi yang ketiga adalah bahwa ekoteologi dan kurikulum cinta ini adalah sudah menjadi kebijakan, sudah menjadi program prioritas resmi di Kementerian Agama. Jadi aspek polisenya, aspek kebijakannya sudah menjadi sesuatu yang harus kita jalankan. Dan ini yang saya kira salah satu poin penting dalam pendidikan akademik kita, bahwa kajian-kajian kita di kampus ya tidak hanya berada di Menara Gading menjadi diskursus saja, hanya menjadi bahan-bahan diskusi kita saja, tetapi diskusi kita itu harus berdampak ya pada masyarakat kita, pada bumi kita, pada apapun selain diri kita. Dan itu kalau tidak diterjemahkan dalam bentuk kebijakan, dalam bentuk polise, ya dia hanya akan menjadi mohon maaf ini baterainya sudah mau habis. Ya. Saya ulangi lagi, kita menginginkan diskusi-diskusi kita itu memang berdampak, tidak hanya Menara Gading, ya, berdampak pada masyarakat kita, dan berdampaknya itu tidak hanya sifatnya sporadis, individu-individu yang mungkin bisa mempengaruhi banyak orang, tetapi yang lebih bisa mempengaruhinya tentu adalah kalau pikiran-pikiran itu telah terjemahkan menjadi kebijakan yang bisa kita jalankan bersama. Ya, saya kira itu tiga dimensi yang penting kita pahami dari kuliah kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya tidak ingin memperkecil peran Menteri Agama terkait dengan tema ini. Kami di lingkaran Pak Menteri hanya bertugas menerjemahkan ya ide ini. Ya tentu ada aspek ekstensifikasi di situ, menerjemahkan ide ini menjadi program-program yang feasible dan memang applicable, kita terapkan di berbagai tempat, ya, baik sebagai kajian akademik ataupun sebagai praktek-praktek baik yang memang harus dijadikan acuan di keseluruhan unit Kementerian Agama. Yang ingin saya tegaskan adalah ide ini murni ide Menteri Agama, ya, dan sebagai sebuah kajian, ya, kalau seandainya beliau yang ada kesempatan menjelaskan sendiri, ya, kajian ini akan jauh lebih matang di tangan beliau, ya. Dan ini bukan sesuatu yang tiba-tiba saja, ya, sudah berjalan dalam pikiran dan praktek beliau sekian lama, dan sudah diterjemahkan dalam berbagai program kegiatan di level-level yang beliau bisa terapkan. Jadi sebagai rektor PT IKI, sebagai imam besar Masjid Istiqlal, dan kami semua yang membantunya ya juga sudah lama menerjemahkan semua ini. Nanti kita akan sampaikan berikutnya. Jadi sekali lagi bukan sesuatu yang tiba-tiba, ya, ini sudah matang betul, bahkan menjadi menjadi praktek hidup yang kami di sekelilingnya malah belum bisa mengikuti, ya. Jadi kalau saya boleh ngambil contoh yang sangat ekstrim nih, ya, saya sebut sangat ekstrim karena tidak menjadi contoh, saya tidak sebut sebagai tidak perlu, tetapi
jangan disalahpahami ya. Jadi misalnya saya ingin kemukakan di awal, beliau itu dalam 2 tahun ini sudah tidak mau makan daging dan ayam ya. Tentu bukan mengharamkan daging dan ayam ya, jangan disalahpahami. Tetapi paling tidak pemahaman beliau tentang teologi, tentang tasawuf, tentang teosofi, tentang gender studies, tentang syariah ya, mengantar beliau sampai pada titik itu. Penjelasan yang sederhana untuk bisa kita pahami adalah bahwa daging itu mengantar kita atau membuat semacam kekuatan-kekuatan tersendiri dalam tubuh kita yang membuat kita agresif ya. Nah, agresivitas ini yang kadang-kadang membuat kita lupa diri ya, membuat kita ingin mengeksploitasi apa saja ya, membuat kita ingin mengalahkan siapa saja, membuat kita ingin menundukkan siapa saja, membuat kita apa istilahnya ya, menaklukkan, mengalahkan, dan semua orang atau siapapun di sekitar kita termasuk alam semesta harus tunduk pada kita. Nah, itu yang ingin beliau kurangi ya dari praktek itu ya. Jadi dan itu yang saya kira kita lihat dari tindak tanduk beliau, cara berbicara beliau, akhlak beliau ya, yang ya ini yang saya sebut sulit sekali kita ikuti ya. Insya Allah mungkin bisa suatu saat ya. Oke, jadi saya sekali lagi tidak memperkecil peran beliau. Ide ini lahir dari beliau, besar dalam diri beliau, dipraktekkan dalam diri beliau. Kita yang berada di sekelilingnya ini hanya menerjemahkan, ya, hanya meneruskan, ya, ya tentu dengan beberapa kekuatan tersendiri, ya, dan kemudian inilah yang kemudian menjadi apa namanya, menjadi kebijakan di Kementerian Agama. Ya. Bapak Ibu sekalian, belum bisa ini ya. Oke. Ya, saya ada slide sebenarnya tapi tidak bisa terkirim secara baik. Oke. Saya punyanya, kalau ada converter dari iPhone ke HDMI boleh. Ya. HP saya masih yang apa istilahnya, kabelnya ini bukan USB-C ya, yang lighting, ya lighting. Kalau ada yang punya, saya punya tapi di rumah, apa di hotel, saya nggak bawa. Oke, sambil menunggu kalau ada. Iya, jadi tema ekoteologi ini, saya berapa menit ini dikasih waktu? Tidak dibatasi. Jangan. Seluas-luasnya. Jadi ekoteologi kurikulum cinta ini tetap berinterseksi, berkelindan dengan isu-isu besar lainnya termasuk moderasi beragama di Indonesia. Jadi munculnya istilah ini bukan untuk menghapus moderasi beragama tentu saja ya. Jadi moderasi beragama juga tetap menjadi concern kita, bahkan diperkuat dengan apa namanya, dengan ekoteologi dan kurikulum cinta ini. Oke. Saya sendiri ya tentu harus istilahnya memperkaya diri ya dengan sumber-sumber akademik terkait dengan ekoteologi ya. Jadi kemudian saya mencoba belajar tentu saja, mencoba memperluas ya apa yang Pak Menteri sampaikan terkait dengan ekoteologi dan kurikulum cinta. Jadi kalau saya boleh menyebutkan beberapa buku penting yang memperkaya pemahaman kita tentang ekoteologi, ada buku yang diedit oleh Mendoza dan Zakharia ya,
berjudul Decolonizing Eco-Theology. Ini cukup baik untuk mengantar pemahaman kita terkait dengan ekoteologi secara umum. Jadi ini kumpulan tulisan yang bisa kita nikmati sangat baik. Kemudian ada buku dari Profesor Anna M. Gade, ya, ini juga belakangan ini berada di UI 3 sebagai salah satu fellow kita. Beliau sebenarnya ahli tentang studi Al-Quran di Indonesia, ya, dan kemudian sedikit beralih pada isu-isu lingkungan, ya. Jadi bukunya berjudul Muslim Environmentalism, ya, boleh dicari, sangat baik untuk kita baca sebagai pengantar kita. Oke, mengapa ekoteologi? Ya, ini perlu kita memberikan semacam efek kejut, ya. Pentingnya di mana nih ekoteologi ini, ya. Signifikansinya seperti apa, dan kemudian kira-kira mengantar kita memiliki kesadaran bahwa ternyata memang ekoteologi penting, ya. Nah, tentu yang paling drama atau dramatisasinya adalah bahwa persoalan lingkungan yang kita hadapi hari ini itu memang luar biasa, membahayakan, ya. Kita nyebutnya sekarang ini climate change, perubahan iklim, ya. Yang saya sebut tadi paling drama adalah bahwa membandingkan korban, ya, makhluk hidup atau apapun di sekitar kita yang terkait dengan climate change ini, itu jauh lebih besar dari segala bentuk krisis kemanusiaan yang ada hari ini, ya. Sama sekali tidak memperkecil masalah masalah krisis kemanusiaan atau perjuangan saudara-saudara kita di Palestina misalnya, ya. Berapa angka korban, ya, kalau kita bicara krisis kemanusiaan yang terjadi di Palestina sejak Oktober 2 tahun lalu, ya. Kalau kita mau dramatisir, anggaplah di angka 100.000, ya. Yang selama ini kita dengar di angka 60 ribuan korban, ya. Kita tambah dengan Ukraina, Rusia misalnya, ya. Paling jauh 150.000 orang yang jadi korban. Nah, ini climate change ini, ya. Climate change ini saya bisa tunjukkan datanya, ya. Sejak tahun 2000 saja, setiap tahunnya sudah mencapai jutaan korban setiap tahunnya, jutaan korban, ya. Manusia, flora dan fauna, ya. Semua terkait dengan mereka ini adalah korban-korban yang terkait dengan perubahan iklim, ya. Jadi saya ingin tegaskan, masalah Palestina masalah penting, ya. Krisis kemanusiaan yang luar biasa besar, dan orang hari ini berjuang bersama Palestina, ya, bukan lagi alasan agama, tapi alasan kemanusiaan, alasan genosida dan sebagainya. Jadi kita nggak perlu argumen teologis sekarang tentang Palestina, ya. Sudah menjadi pikiran umat manusia hari ini. Sekali lagi bukan memperkecil tema itu, tetapi climate change ini, ya, sudah memakan korban jutaan setiap tahunnya, ya. Jadi saya ada slide menunjukkan kira-kira di bumi ini ada yang diberi warna kuning, kemudian orange, lebih gelap lagi sampai hitam, ya. Indonesia ada di wilayah yang orange, ya. Artinya orange itu setiap tahunnya, ya, itu bisa memakan korban 2 sampai 40.000 orang. 2 sampai 40.000 orang setiap tahunnya, ya. Nah, itu Indonesia, beberapa bagian dari Cina dan Amerika Selatan. Yang lebih rendah lagi yang kuning, khususnya negara-negara maju, Eropa,
Amerika Utara, Australia, New Zealand itu kuning ya. Yang lebih gelap lagi dari orange Indonesia. Indonesia itu seperti Asia, Amerika Selatan ya, dan beberapa di Timur Tengah. Nah, yang lebih gelap lagi, orange gelap itu memakan korban 40 sampai 80 ribu orang per tahunnya. Dan itu berada di sebagian Afrika Utara, Afrika Tengah, dan Afrika Barat ya. Nah, yang hitam ya itu ada di Afrika Selatan, beberapa bagian di Afrika Tengah, Afrika Timur ya. Itu kalau dikuantifikasi 80 sampai 120 ribu orang meninggal setiap tahunnya. Nah, itulah yang kemudian dikombinasi dalam angka yang global, itu jutaan orang meninggal setiap tahunnya akibat climate change ya. Macam-macam climate change itu, baik kelaparan, kekeringan, banjir, bencana alam, yang semuanya berhubungan dengan climate change ya. Fakta yang ingin ditunjukkan oleh para saintis hari ini adalah bahwa mencairnya karena perubahan iklim ya, mencairnya es di kutub utara dan selatan itu akan menenggelamkan banyak daratan di bumi ini ya, akan menenggelamkan banyak daratan di bumi. Itu baru satu aspek dari climate change saja, belum yang lainnya, yang banyak itu. Nah, jadi persoalannya memang sangat serius ya. Bahkan ada yang sudah menganalisis, mampu menganalisis bahwa kalau kita tidak ngurusin climate change ini secara baik ya, ini bencananya akan persis seperti banjirnya Nabi Nuh ya, yang selamat hanya yang ada di perahu saja. Artinya hanya sedikit orang yang selamat. Jadi satu generasi bisa hilang kalau kita tidak memperhatikan masalah perubahan iklim ini. Jadi memang serius ya. Jadinya memang kita harus banyak bicara tentang lingkungan ya. Tapi lingkungan ini wilayah disiplin ilmunya adalah science ya, science, bukan humaniora seperti kita di Islamic Studies di PTKIN misalnya ya. Tetapi ini yang kemudian bisa kita hubungkan untuk memberi efek kejut ya, dan menggugah masyarakat kita ya, karena kita selalu menggunakan bahasa agama ya. Karena masyarakat kita masyarakat beragama, maka kalau kita memberikan efek kejut itu dengan bahasa agama, orang mungkin bisa dengar secepat mungkin. Pengalaman dulu kita adalah, saya sering menyebut keluarga berencana ya. Itu waktu di masa Pak Harto diterapkan ya, 1-2 tahun pertama, bapak-bapak mungkin masih ingat, bapak ibu masih ingat, nggak bergerak itu cerita tentang keluarga berencana. Tapi kemudian setelah meminjam mulut pemuka agama ya, sampai pada akhirnya kemudian keluarga berencana di Indonesia ini berhasil menurunkan angka percepatan penduduk ya, dan dianggap sebagai salah satu program yang paling berhasil di dunia ya. Itu karena meminjam bahasa agama ya. Istilahnya itu kita baru terjemahkan ke bahasa Arab saja, itu keluarga berencana ya, orang sudah dengar karena bahasa Arab. Tanzimul usrah selesai sudah, orang bisa oke, kita ada masalah dengan pertambahan penduduk, kita perlu ini. Karena kan tantangannya kemarin ada itu, bahwa dipertentangkan dengan ajaran agama bahwa kita ini disuruh banyak anak, bukan membatasi anak misalnya ya. Macam-macam lah ya. Oke, jadi kita perlu bahasa agama untuk menjelaskan masalah ekologi ini ya. Makanya disebut eco-theology atau theology of ecology, bisa terserahlah ya, green ecology atau apa saja silakan ya. Nah, tentu tujuannya agar ya masyarakat beragama di Indonesia ini atau di dunia, saya kira agama masif ya di dunia ini ya, tidak mati karena modernisme ya, tetapi justru hidup dan semakin bergairah ya. Kemarin saya jelaskan tentang bagaimana agama itu kita sebut punya 1000 nyawa ya, yang tahun 80-an 90-an diramalkan mati di abad 21 ya,
justru lebih bergairah agama ini, ya, dalam makna apapun. Saya kira itu tema tersendiri, ya. Oke, jadi bahasa agama ini kemudian penting untuk kita pakai, ya, untuk menjelaskan itu. Nah, nantilah kemudian kita masuk pada beberapa konsep yang bisa menggugah masyarakat kita secara lebih cepat. Makanya Pak Menteri menggunakan istilah eco-theology untuk menjadi program prioritas di Kementerian Agama, ya. Nah, sekarang persoalan yang mendasar terkait dengan pemahaman kita terkait dengan ekologi ini, lingkungan ini, itu seperti apa sebenarnya? Masalahnya berada di mana, ya? Nah, kita bisa kemudian beralih pada beberapa poin penting, ya. Saya ingin sebutkan dulu, atau kita langsung kaji saja, bahwa kita perlu memahami kembali, ya, tentang bagaimana kita ini manusia diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, ya. Nah, pemahaman kita sebagai khalifah ini perlu direinterpretasi lagi, ditafsirkan kembali, ya. Dan kita ingat kembali drama kosmik ketika Allah ingin menciptakan manusia, ya. Wa qala rabbukumul malaika inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Kita ingat malaikat protes. Malaikat protes. Ya Allah, mengapa engkau ingin menjadikan atau menciptakan manusia sebagai khalifah yang nanti hanya akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di dunia ini. Jadi protes malaikat sudah cukup keras sebenarnya. Walaupun ya biasa, mungkin ini kacamata manusia saja, bukan malaikat. Seandainya ada yang mau dijadiin khalifah, sebaiknya malaikat. Kira-kira protes malaikat maksudnya seperti itu. Karena di ayat itu ditutup dengan wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, ya. Kamilah yang justru suka atau selalu bertasbih, memujimu, mensucikanmu dan sebagainya. Sementara manusia ya justru berbuat kerusakan, menumpahkan darah dan sebagainya. Jadi secara diplomatis jawaban Allah dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Baqarah itu, ini a'lamu ma la ta'lamun. Saya tahu yang kamu tidak tahu. Dijawab oleh Allah bahwa hal itu salah. Makanya saya tetap ciptakan manusia sebagai khalifah. Seandainya protes malaikat itu benar, ya, Allah mungkin tidak menciptakan manusia. Nah, ini yang kita akan tarik sejauh mungkin, ya, bahwa kehadiran kita sebagai manusia ini, ya, untuk menentang protesnya malaikat, bahwa kita tidak boleh berbuat kerusakan dan tidak boleh menumpahkan darah. Nah, tapi seperti yang kita tahu, protes malaikat itu kejadian, ya. Banyak perang, bahkan atas nama agama, ya. Bahkan di generasi-generasi awal Islam sekalipun, masa sahabat. Masa sahabat itu bukan memperkecil makna sahabat tentu saja, tapi masa sahabat itu masa yang berdarah-darah, kan, ya. Sudah saling mengkafirkan, saling membunuh, ya. Bahkan ya kalau kita dalam ilmu hadis mendefinisikan sahabat itu sebagai as-sahabat kulluhum adul, itu seakan-akan nggak bisa percaya kenapa sahabat saling perang, saling bunuh, ya. Yang paling dramatis tentu saja perang Jamal antara mertua dan menantu, ya, antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib. Ya. Ini sulit kita terima dengan akal sehat. Kenapa orang mau berperang? Satu keluarga lagi, keluarga Nabi lagi, ya. Nah, ini kalau kita pakai kacamata teologi agak repot, ya, karena kita akan membenarkan yang satu, menyalahkan yang lain. Nah, tapi kalau kita pakai kacamata politik, ya biasalah, masing-masing punya kepentingan, ya terserahlah. Cuma tinggal caranya aja. Nah, cuman yang kita sayangkan kenapa sampai berdarah-darah seperti ini. Ya. Anyway, bahwa protes malaikat itu di level yang sangat besar kejadian, bahwa kita menumpahkan darah, ya, dan berbuat kerusakan. Bahkan di masa pewahyuan sendiri pun, ya, Allah sudah tegaskan zuhar al-fasad, ya. Oke.
Jadinya sekali lagi kita ingin melihat bahwa kita harus membuktikan sekali lagi bahwa protes malaikat itu salah. Ya. Tapi yang kejadian persis seperti protes malaikat. Ya, sekarang kita sedang berusaha membalikkan itu supaya tujuan Allah menciptakan manusia, ya, itu ada dalam relnya, tidak seperti yang diprotes oleh malaikat. Itu satu hal yang harus kita pegangi. Yang kedua adalah karena pemahaman tentang khalifah itu luar biasa masif dan tidak terkendali, ya. Pemahaman ini kemudian menjelma menjadi satu paham yang kita kenal dengan istilah anthropocentrism, ya, yang menjadikan manusia sebagai pusat segalanya, atau yang sangat ekstrim bahwa segala apa saja selain manusia, ya, itu diciptakan untuk kepentingan manusia. Ya, itu anthropocentrism. Jadi binatang, alam semesta, tumbuh-tumbuhan itu secondary. Ya. Kemudian kita menganggap manusia adalah makhluk termulia. Semuanya harus ditaklukkan untuk kepentingan manusia. Itu pemahaman yang umum tentang bagaimana status manusia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Ya. Saya kira itu yang kita selama ini pahami secara umum, ya. Dan itu tidak hanya di kalangan umat beragama, ya, yang sekuler dengan anthropocentrism tadi juga mengatakan demikian. Yang kemudian menjelma lagi menjadi banyak ideologi-ideologi ekstrim lainnya, ya. Misalnya white supremacy, ya, bahwa orang yang berkulit putih itu, ya, adalah ras manusia terbaik, misalnya. Padahal ini kan yang ditentang oleh teologi tauhid kita, bahwa selain Allah kita semua sama, tidak ada yang beda, ya. Tidak ada yang berbeda. Kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan anthropocentrism tadi lahir ideologi white supremacy, ya, bahwa orang Eropa, ras berkulit putih itu adalah ras manusia paling baik, paling mulia. Atau ada juga di kalangan tribalisme Arab misalnya, bahwa orang Arab adalah suku termulia misalnya, atau suku terbaik dan sebagainya. Yang di dalam Al-Quran kita tahu, teologi kita adalah bahwa la fadla ala arabiyyin ala ajamiyyin, atau sebaliknya, ya, semua manusia sama. Nah, ini dramatis memang, bahwa manusia kita tempatkan sebagai makhluk termulia dan semua di luarnya adalah secondary, bahkan boleh ditaklukkan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Nah, jadi ini tantangan serius sebenarnya. Apakah misalnya ini bertentangan dengan pemahaman kita bahwa laqad karramna bani Adam misalnya, ya kami muliakan manusia, ya, tapi apakah harus sampai pada pemahaman bahwa semua di luar manusia itu harus ditaklukkan? Nah, jadi kita boleh, artinya di level yang lebih baik, atau di lebih moderat lah, ya. Kira-kira kita boleh punya pemahaman bahwa manusia adalah makhluk termulia dengan segala argumennya, ya. Tetapi itu bukan alasan untuk menjadikan selain manusia itu harus ditaklukkan untuk kepentingan manusia. Nah, ini cukup radikal sebenarnya untuk kembali punya pemahaman misalnya apakah kita ini manusia makhluk termulia, ya. Dan kemudian yang lain harus mengalah, harus dikalahkan oleh manusia, atau harus bersujud pada manusia misalnya. Nah, ini tantangan tentunya dalam mengolah teks-teks agama, ya. Yang tidak kalah pentingnya, jadi tadi masalah pemahaman kita tentang khalifah, tentang anthropocentrism, ya. Persoalan sumber persoalan lainnya adalah yang kita sebut dengan masculine theology, ya. Masculine theology.
bahwa teologi kita hari ini termasuk agama-agama lainnya itu sangat maskulin. Ya, sangat maskulin. Yang saya sebut tadi selalu ingin jadi maskulin bukan masalah laki-laki. Ya. Maskulin itu tadi ya agresivitas, penaklukan, mengalahkan, menguasai. Itu semua maskulin. Ya. Nah, Pak Menteri bukan ingin berkata bahwa kita harus menciptakan yang sebaliknya, misalnya feminine theology. Ya, saya sering menyebutnya dengan istilah less masculine theology. Ya, kira-kira teologi yang maskulin yang dikurang-kurangi lah. Ya, jangan terlalu patriarkal misalnya. Ya. Jadi aspeknya bukan masalah kelaki-lakian ya, tetapi ya tadi itu agresivitas, penaklukan, pengalahan, eksploitasi. Sementara dan Pak Menteri sering menyampaikan, ya Tuhan itu sangat feminin dibanding dengan karakter-karakter maskulinnya. Ya. Jadi Tuhan kan istilahnya maha pendendam, ada. Tuhan itu maha penyiksa, iya, itu maskulin semua tuh. Maha perkasa, maha kuat dan sebagainya, itu maskulin semua. Tapi itu hanya paling 10% dari keseluruhan karakter Tuhan yang diwakili oleh Asmaul Husnanya misalnya. Sifat-sifat Allah, ya. Yang Pak Menteri sering sampaikan, Al-Quran itu kalau di squeeze, diperas, ya, intinya ada di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu diperas lagi, intinya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim diperas, intinya di Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini satu akar kata sama, ya, artinya cinta. Ya. Dengan berbagai, coba kita cek lagi nama-nama Tuhan, ya, sifat-sifat Tuhan. Yang paling banyak ya rahmatnya Tuhan, cintanya Tuhan, dan itu tidak pandang kepada makhluknya yang taat ataupun durhaka. Semua diberi, ya. Jadi aspek nurturingnya, aspek pemeliharaannya Allah, ya, itu feminin tentu saja, ya. Pak Menteri sering sampaikan bahwa itulah mengapa misalnya disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rob itu ya sangat feminin, memelihara, mencintai, memberikan dan sebagainya, ya. Bukan Ilahul Alamin misalnya, yang lebih menunjukkan keperkasaan Tuhan, ya. Tapi yang ini ditunjukkan adalah maha cintanya Tuhan. Nah, Pak Menteri sering sampaikan ini Tuhan atau kitab suci yang sangat feminin, tapi pemeluk agamanya, pemeluk atau muslimnya misalnya sangat maskulin. Ya. Ini ada persoalan sebenarnya, ya, ada persoalan. Nah, ini yang ingin coba kita jelaskan bahwa ini salah satu masalah, ya, di dalam teologi kita. Ya. Masalah kita bumbui sebagai maskulin, feminin itu kan masalah-masalah bumbu saja sebenarnya. Tapi yang ingin kita tunjukkan adalah bahwa Tuhan itu lebih maha cinta daripada maha perkasanya. Ya. Dalam hadis qudsi kita sering dengar wa rahmati wasi'at kulla syai', atau rahmat Allah itu mengalahkan amarahnya misalnya. Ya. Nah, terus kenapa kita lebih pemarah? Ya. Mengalahkan sifat penyayang kita. Ya, dan ini yang tergambar di dalam umat beragama. Nah, ini satu persoalan lain. Mengikut dengan masculine theology ini adalah teologi kebencian. Ya, theology of hatred. Teologi kebencian, ya, sadar atau tidak sadar itu menguasai pikiran kita. Ya. Nah, ini nanti saya jelaskan secara spesifik. Saya langsung saja. Teologi kebencian ini sekali lagi sadar atau tidak sadar memang ada di kepala kita sebagai umat beragama, dan tidak hanya muslim tentu saja, agama lain pun demikian. Semua agama, kalau kita berasal dari pernah akrab dengan religious studies, kita akan akrab dengan seluruh agama, bahwa semua agama ini punya sejarah gelap, dark side of religion, ya, macam-macam lah kita sebut sejarah gelap itu, ya,
bunuh-bunuhannya, ya, aspek-aspek yang menunjukkan agama ini memecah belah misalnya, itu ada, tapi itu sebagai interpretasi, bukan ajaran agamanya, ya, tetapi bagaimana agama itu diterjemahkan secara historis dalam seluruh sejarah umat Islam, ya. Nah, jadinya teologi kebencian ini memang perlu kita pikirkan kembali, ya. Tapi sekali lagi ini bukan untuk menolak mentah-mentah semua produk pikiran ulama yang ada unsur-unsur kebenciannya. Yang perlu kita lakukan adalah memahami bahwa mengapa aspek kebencian itu ada di dalam produk-produk pemikiran ulama. Jadi perlu kita pahami saja. Nah, yang paling mudah kita angkat, ya, adalah bahwa studi-studi Islam, ya, itu establish, mapan, ya, di abad-abad 9, 10, 11, 12, ya. Dan itu adalah masa-masa perang salib, masa-masa kita selesai dari perang salib. Jadi wajar kemudian bahwa kebencian terhadap umat lain itu hadir dalam pikiran orang, karena konteks globalnya demikian, ya. Jadi kita memahami itu, nggak ada masalah. Saya sering kasih contoh begini, kalau Bapak Ibu masih ingat jizyah, ya, silakan buka di banyak kitab. Saya boleh menyebutnya dalam kitab yang sederhana saja, di Kifayatul Akhyar karya Syekh Taqiyuddin Syafi'i, itu dijelaskan teknik pembayaran jizyah, ya. Jadi jizyah itu adalah teks atau pajak yang dikenakan kepada non-muslim yang hidup dalam kekuasaan Islam, ya. Nah, jadi orang kalau bayar jizyah, ya, itu datang dari, dalam kitab itu dijelaskan, datang dari ujung pintu sana misalnya. Yang nerima jizyah itu di sini duduk-duduk, ya. Datangnya dari sana itu masuk pintu, kira-kira demikian, ya. Dengan lututnya berjalan sampai ke tempat orang yang menerima jizyah. Yang menerima jizyah, ya, jadi ketika diberikan, yang memberi itu menundukkan kepalanya. Kemudian yang menerima jizyah itu diterima dengan tangan kiri, sambil tangan kanannya menyisir-nyisir jenggotnya. Kira-kira suasana yang terbayang seperti apa? Ya, arogansi, kesombongan. Iya, memang itu katanya menjadi tafsir dari ayat tentang jizyah yang akhirnya itu wahum shadirun, bahwa mereka itu harus kelihatan takluk, tunduk. Ya, buat saya bisa kita pahami karena warisan kebencian itu ada dalam pikiran kita setelah perang salib khususnya. Atau konteks yang lebih spesifik kecil saja, ya, antar mazhab, antar grup, antar kelompok, saling mengkafirkan dan sebagainya. Ya, jadi kemudian tafsiran-tafsiran kita ya begitu, selalu menyalahkan orang dan selalu mengkafirkan orang. Kira-kira yang kita bisa pahami seperti itu. Nah, pertanyaannya sederhana. Kira-kira kalau jizyah itu kita terapkan hari ini dan kita sebagai officernya, sebagai pelaksananya, kira-kira caranya bagaimana, Pak? Kira-kira caranya bagaimana? Tekniknya bagaimana? Insya Allah tidak sama dengan itu, kan? Insya Allah tidak sama dengan itu. Kenapa? Karena relatif kita tidak, konteks kita di sekitar kita atau global secara umum itu tidak perang, walaupun ada lah kayak Palestina, Ukraina dan sebagainya ada, tapi kira-kira tidak mempengaruhi pikiran kita untuk menghasilkan interpretasi seperti itu. Jadi kalau kita petugas di sini, ada yang membayar jizyah, apakah kita minta dia pakai lutut jalan dari sana? Mungkin tidak lagi. Kenapa? Karena kita tidak punya konteks kebencian seperti itu, konteks penaklukan seperti itu. Nah, kan kita tidak salah kalau menafsirkan cara membayar jizyah itu kan tafsir. Membayar jizyah iya, tapi caranya bagaimana itu kan tafsir. Tapi kenapa harus diterjemahkan seperti tadi? Ya, karena ya tadi orang lain harus takluk, ya, menerjemahkan wahum shadirun tadi, ya. Orang lain harus takluk dengan cara-cara yang angkuh seperti itu.
Sekali lagi bukan menyalahkan, tetapi kita pahami bahwa itu hadir dalam suasana kebencian, dan itu tetap kita warisi sampai hari ini misalnya. Ya. Nah, istilahnya begini, kita memang perlu menerjemahkan baru, ya, menafsirkan baru yang kira-kira memang murni sebagai tafsiran dan tidak perlu lagi sama atau menghadirkan kebencian seperti itu. Silahkan kita carilah bagaimana terjemahannya atau bagaimana tafsirnya. Kalau Pak Menteri sering kasih contoh, kira-kira kalau Muslim, ya, kalau non Muslim misalnya ada azan di televisinya dimatiin. Atau sebaliknya kita ada mimbar agama lain, kita matiin biar tidak ditonton oleh anak kita misalnya. Itu kira-kira kalau kita bertanya lagi pada diri kita, paling jawaban kita ya supaya anak kita tidak terpengaruh, ya kan? Tapi mungkin saja bahwa karena kebencian yang ada di kepala kita, yang kita sadar atau tidak sadar, ya. Yang kalau secara akademik misalnya kita bisa pahami, kan bagus juga kita pahami agama lain, karena tidak perlu terpengaruh. Ya. Justru kita belajar tentang agama lain semakin menunjukkan bahwa agama Islam ini yang paling baik dalam teologi kita tentu saja. Ya. Jadinya secara praksis kita tidak mewarisi perang. Ya. Atau dalam kita sering berkata sejarah penyebaran penyebaran Islam di Indonesia itu bukan karena perang, ya, tapi karena ekonomi, perdagangan. Jadi karakter kita ini bukan karakter keras seharusnya, ya, di Indonesia, karakter lembut dengan berbagai argumen yang bisa kita tunjukkan. Ya. Nah, jadinya ini yang kemudian berkelindan untuk membentuk sebuah cara pandang, paradigma, epistemologi, ya, yang mendasari semua produk-produk tafsir atas teks-teks agama. Ya. Nah, ini yang diajak oleh Menteri Agama agar kita berpikir kembali, ya, tentang epistemologi atau cara berpikir seperti ini. Dan ya Pak Menteri membungkusnya, packagingnya adalah ekoteologi dan kurikulum cinta. Jadi kurikulum cinta itu sederhana sebenarnya, bukan untuk menjadi kita rubah kurikulum yang ada. Jadi pikiran orang kalau bicara kurikulum cinta ya di sekolah kan. Ya. Kurikulum cinta itu justru Pak Menteri hadirkan supaya kita bisa punya minimal, ya, melihat saudara-saudara kita yang beragama lain itu sebagai manusia, ya, bukan sebagai orang yang boleh dipersekusi di mana saja, di jalanan dan sebagainya. Ya. Jadi konteks kita di Indonesia hari ini hampir nyaris, ya, kita setiap hari bicara tentang toleransi beragama, tentang moderasi beragama dan sebagainya, tapi ternyata di Indonesia ini kita masih punya ratusan keluarga yang berstatus pengungsi atas nama agama. Ya, mereka ini yang Syiah dan Ahmadiyah. Yang kasus di Madura, di Jawa Timur, ya. Sekarang ini mereka ini seratusan keluarga ini statusnya adalah pengungsi. Pengungsi itu, Pak, nggak bisa cari kerja, tidak bisa menyekolahkan anaknya dengan baik karena status pengungsi. Ya. Nah, itu ada di Indonesia, masih seratusan keluarga. Masalahnya memang saya coba diskusi kemarin, ternyata memang menyelesaikan masalah pengungsi ini tupoksinya Kementerian Sosial, bukan Kementerian Agama. Cuma kan efeknya ke Kementerian Agama. Ya, nyebut ada pengungsi atas nama agama, ya pasti Kementerian Agama yang kena. Saya sempat kemarin usulkan kita cari duit aja lah, 1M, 16M cukup itu untuk menyelesaikan masalah pengungsi ini, ya, dan kemudian ya tidak ada lagi status pengungsi di Indonesia ini. Karena kalau ada tadi itu sia-sia kita bicara toleransi, ya, sia-sia kita bicara toleransi. Nah, jadi kira-kira kalau kita tidak setuju dengan orang Syiah, orang Ahmadiyah,
atau agama lain, apakah harus dijadikan sebagai pengungsi misalnya? Kan tidak perlu. Cukup tidak setuju dengan mereka. Ya. Cukup kita menguatkan anak-anak kita, generasi-generasi kita dengan ajaran-ajaran agama yang benar, tanpa harus mengurangi hak-hak kemanusiaan orang. Ya. Dan ini kalau kita tidak pakai cinta, nggak bisa. Karena yang kita pakai kebencian. Ya. Nah ini yang kira-kira Pak Menteri ingin tanamkan. Ya, jadi bukan hanya di sekolah, bukan hanya di madrasah. Ya. Di perguruan tinggi sedang kita godok bagaimana mengaplikasikannya. Ya. Saya tentu paham. Ini kita tentu paham bahwa ini bukan tanpa tantangan. Tantangannya pasti besar. Banyak resistensi, banyak penolakan. Tetapi kehadiran sosok Menteri Agama ini adalah modal yang sangat besar. Ya. Maksudnya melihat Pak Menteri sebagai sosok yang ya kita dalam bahasa ilmu biasa kita sebut sosok yang abid sekaligus alim. Ya. Yang kalau dulu kita pelajari, jarang orang yang punya paket combo seperti ini. Kalau dia bukan alim, ya dia abid, ya, atau dia abid tapi dia tidak alim, itu yang banyak. Nah ini kalau kita sebut abid saja ya, Pak Menteri itu tidak pernah tinggal puasa Senin Kamisnya, tidak pernah tinggal yang standar aja sebenarnya, tahajud dan duhanya, nggak pernah tinggal. Ya. Nah kalau sosok seperti ini kita mau tuduh liberal, ya, karena eksplorasi epistemologi seperti tadi, ya, sangat tega kita, ya, sangat tega. Kalau orang lain yang tidak seperti sosok Prof. Nasaruddin, mungkin gampang kita alamatkan alamat liberal kepada mereka atau alamat sekuler pada mereka. Nah, artinya apa? Hal ini sudah dikaji sedemikian rupa dan kita sudah punya argumen-argumen yang kuat, ya, tentang bagaimana menghadirkan suasana kehidupan keberagamaan yang lebih soft, ya, yang penuh dengan cinta tadi, dengan berbagai cara menjelaskan sumber-sumber masalahnya seperti apa tadi, dan kemudian setelah kita pahami itu kita coba olah lagi dan menghasilkan pikiran-pikiran yang lebih terbuka. Dan ini yang harus mendasari seluruh produk-produk pemikiran kita di PTKIN khususnya. Ya. Nah, jadinya ya tentu saja kita akan sangat bersyukur ya bahwa di Kendari ini ada prodi Islam dan lingkungan, dan saya kira kita perlu arahkan ke arah sana. Dan juga tidak kalah pentingnya mengikuti, ini agak telat saya sampaikan, tentang khalifah tadi, ya, itu diikuti oleh konsep pemahaman kita terhadap konsep taskhir di dalam Al-Quran. Ya. Banyak ayat dalam Al-Quran bicara tentang wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard misalnya. Allah itu tundukkan semua yang ada di langit dan di bumi ini untuk manusia. Jadi konsep penundukan ini, taskhir ini, yang perlu kita pahami lagi secara lebih bijak. Ya. Karena penundukan inilah yang membawa tadi pada antroposentrisme, yang membawa pada white supremacy dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita sudah mengkritik cara pandang kita untuk memahami khalifah itu seperti apa, untuk menentang protes malaikat, ya, kita ikutkan dengan reinterpretasi lagi terhadap konsep taskhir di dalam Al-Quran. Secara metodologis gampang sebenarnya, ya. Kan kita kalau misalnya mendapatkan ayat-ayat atau hadis yang bertentangan, ya, kita sudah punya metodologinya bagaimana menghadapi ayat-ayat dan hadis yang kira-kira secara zahir bertentangan. Ya, kita punya konsep nasakh mansukh yang paling radikal. Ya, nasakh mansukh itu kan berarti menghilangkan yang sudah ada dan dihapus dengan sesuatu yang baru. Atau yang lebih halus lagi, takhsis, sederhana saja.
Taksis. Mengapa? Karena dalam banyak ayat Al-Quran atau hadis, ya, perintah untuk menyelamatkan alam, menjaga alam semesta ini banyak. Dan yang paling powerful pesan Nabi bahwa sekalipun kiamat masih punya kesempatan untuk tanam pohon kata Nabi. Ini sederhana sebenarnya, tetapi sangat powerful. Coba lihat, di suasana kepanikan seperti hari kiamat. Hari kiamat itu digambarkan dalam Al-Quran secara dramatis. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kalau terjadi hari kiamat, kita sudah lupa dengan siapapun. Anak kita, bapak kita, ibu kita, sahabat kita. Yang ada dalam pikiran kita adalah menyelamatkan diri sendiri. Kita akan lupa siapapun. Nah, suasana seperti itu kita disuruh ingat dengan lingkungan untuk tanam pohon. Kan sangat kuat itu pesan. Sangat kuat. Di suasana kepanikan kita disuruh tanam pohon. Dan tanam pohon pun itu tidak kita rasakan efeknya saat kita tanam pohon. Nanti 20 tahun Pak, 30 tahun baru efek pohon yang kita tanam itu kerasa. Menahan air, menciptakan oksigen dan sebagainya. Artinya apa? Kita disuruh memperhatikan generasi setelah kita, bukan generasi kita. Atau saya biasa mengungkapkan dalam bahasa bahwa kita perlu mewariskan bumi ini, ya, dalam kualitas yang lebih baik. Jadi kita perlu mewariskan bumi ini kepada anak cucu kita dalam kualitas bumi yang lebih baik ketika kita menerima bumi ini dari orang tua kita. Ya paling tidak sama lah kira-kira kayak demikian. Dan salah satu caranya dan ini sederhana, artinya begini. Kalau contoh kecil saja kita disuruh, ya, berarti mafhum mudha'afahnya adalah yang lebih besar pasti lebih baik. Ya. Nah ini yang kemudian kita coba lakukan di banyak tempat sebelum menjadi Menteri Agama. Ya. Di Istiqlal kita usulkan tentang panel surya. Ya. Ini istilahnya melangkah jauh dari hanya sekedar tanam pohon. Ya. Kenapa? Karena panel surya itu berarti kita diminta untuk menahan, mengeksploitasi fosil-fosil yang ada dalam perut bumi ini. Ya. Karena kita memanfaatkan energi surya yang ada, yang gratis itu. Ya. Cuma memang panelnya mahal. Ya. Mahal itu. Ya. Kita mencoba, jadi di Istiqlal itu Pak, surya panel itu baru mengcover 27% dari kebutuhan listrik di Istiqlal. 27%. Di Istiqlal itu setiap bulannya kita bayar 200 juta untuk listrik. Nah, jadi kita kemudian berpikir gimana nih nambah panel surya. Nah, kita bikin terjemahkan lagi dalam bentuk kegiatan yang lain. Kita sebut wakaf energi. Ya. Nah, itu kita pakai kerjasama dengan kitabisa.com. Ya, untuk mengumpulkan donasi dari masyarakat untuk membeli paket panel surya. Ya, alhamdulillah banyak yang ngasih donasi. Ya, yang masalahnya donasinya kecil-kecil. Jadi sekitar hampir 1.500 orang yang bukan 1.500, hampir 10.000 orang yang memberikan donasi. Yang terkumpul hanya 300 juta. Yang kita butuhkan 3M. 300 juta dalam waktu 6 bulan. Ya. Jadi ya kita bersyukur ada kesadaran, tapi kita perlu tingkatkan ini. Ya. Nah, di Istiqlal kita kelola, kita berdaur ulang air yang kita pakai di Istiqlal. Air yang kita habiskan di Istiqlal itu Bapak Ibu sekalian sekitar 19 juta liter per bulan. Bayangkan Pak, kalau kita garuk air itu dari tanah 19 juta liter per bulan, ya, kemudian terbuang percuma atau terkontaminasi dengan apa gitu ya. Tentu kalau balik ke bumi lagi nggak apa-apa, tapi kalau terkontaminasi lagi kan ini. Jadi kita recycle dia, ya. Recycle dia air itu dengan sebuah teknologi yang cukup inovatif ya.
Cuman persoalannya, ya, kita belum bisa, apa istilahnya? Kita belum punya fatwa secara umum, ya, apalagi kita Syafi'i, untuk menggunakan air yang sudah didaur ulang itu sebagai air wudhu. Jatuhnya kan mustakmal. Ya. Tapi yang mustakmal itu kalau turun ke tanah, kita ambil lagi dari sumur, kan tidak mustakmal lagi. Sudah tahir wa mutahhir. Ya. Makanya dalam teknologi daur ulang kita di Istiqlal, kita dalam satu tahapnya kita masukkan unsur tanah di situ. Tapi kita belum berani bilang ini bisa dipakai wudhu. Seandainya bisa kita pakai wudhu, ya, berapa juta liter air yang bisa kita selamatkan. Dan itu sangat progresif untuk menyelamatkan, memelihara atau kira-kira mengurangi lah efek rusaknya bumi ini. Ya. Macam-macam kita kerjasama dengan berbagai perusahaan agar dana-dana CSR-nya itu diorientasikan pada istilahnya ekonomi hijau dan ekonomi biru. Ya. Jadi sekarang misalnya ada istilah green sukuk, sukuk hijau, yang semua orientasinya adalah cinta lingkungan, macam-macam terjemahannya, ya, entah tentang sampah, ya, entah tentang ekonomi berkelanjutan. Ini isu-isu global yang memang kita coba terapkan, ya, kecil-kecilan lah di Istiqlal. Ya, harapan kita tentu bisa diikuti oleh banyak masjid, ya. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa sebelum jadi Menteri Agama, kita sudah punya, Menteri itu sudah punya serangkaian pikiran dan terjemahan program yang sudah mengacu ke sana. Nah, tiba-tiba jadi Menteri Agama, kuasanya kan lebih besar, ya, bisa memaksakan dalam tanda kutip pemahaman ini kepada seluruh unit, minimal seluruh unit yang ada di Kementerian Agama. Nah, termasuk PT KIN tentu saja. Dan itulah yang diterjemahkan dalam Asta Protas, ya, ekoteologi dan kurikulum cinta. Yang kita berharap, ya, ini semua bisa menjadi menjadi renungan buat kita, ya, agar produk-produk pikiran kita ini sudah mengacu pada hal-hal yang kita pikirkan, ya, tentang lingkungan ini. Karena memang meskipun sudah lama kita bicara tentang lingkungan dan Islam, ya, menghubungkan Islam dan isu-isu lingkungan hidup, tetapi sebagai sebuah kesadaran bahwa kita sedang menghadapi climate change yang begitu merusak, ya. Climate change ini seperti kanker memang. Kita tidak rasakan langsung, tapi diam-diam merusak bumi kita. Dan itu nanti kalau kita kaget, sudah sakit, baru kita sudah ada, apalagi sudah di stadium 2 atau yang lebih tinggi, ya, baru kita kaget, oh ternyata bumi kita ini rusak. Apalagi kita yang tidak akrab dengan isu-isu lingkungan, atau bahkan menganggap remeh isu-isu lingkungan. Bapak Ibu sekalian, jadinya kira-kira seperti itulah yang Pak Menteri inginkan, agar sekali lagi epistemologi, paradigma berpikir kita khususnya di Kementerian Agama, dan insya Allah nanti akan ada rencana untuk jadi misalnya Kementerian Lingkungan Hidup juga bergerak tentu saja, ya, tapi dengan jurus yang berbeda, ya. Nah, kita ini karena Kementerian Agama urusannya dengan masyarakat beragama, ya kita pakai jurus teologi itu supaya efek kejutnya kerasa, lebih nendang, ya, dan kemudian kita bisa bergerak bersama untuk untuk sebuah harapan yang baik terkait dengan alam semesta kita. Ya, kadang-kadang ada sentilan, apakah kita sedang melawan takdir bahwa dunia ini mau kiamat? Ya. Nah, ini yang kadang-kadang juga salah kaprah kita, bahwa ketika terjadi tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam banyak hadis, ya, kita kadang-kadang takut, ya. Padahal salah satu tanda kiamat itu yang disebutkan dalam hadis itu, ya, hadirnya Nabi Muhammad, ya.
Itu sudah 15 abad yang lalu. Alhamdulillah belum kiamat-kiamat. Ya. Nah, jadi maksud saya begini, ya tanda-tanda kiamat itu perlu kita pahami sebagai dinamika ya umat manusia terhadap cara mereka mengatasi kebutuhan-kebutuhannya. Jadi kalau misalnya kita berkata salah satu tanda hari kiamat itu adalah dibangunnya masjid yang megah-megah, apakah kemudian kita mau menunda hari kiamat dengan tidak membangun masjid yang megah misalnya? Kan nggak demikian. Ya biar aja itu sebagai tanda-tanda kiamat. Tapi mungkin tanda-tanda yang sifatnya masih jutaan tahun dan sebagainya. Karena kalau kita jadi misalnya mengambil pikiran sekuler, ya bahwa terjemahan kiamat itu bukan misalnya karena Allah menentukan tanggal sekian, hari sekian adalah kiamat. Tapi ini pikiran sekuler ya, tidak perlu kita ikuti. Ya kiamat itu ya karena bumi ini tidak bisa hidup lagi dengan berbagai cacat kerusakan yang kita punya. Ya. Dan seandainya kita punya cara untuk kira-kira memelihara alam raya ini, ya memang kadang bisa diinterpretasikan bahwa kita sedang menunda hari kiamat. Tapi saya kira bukan itu yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan adalah kita bisa hidup dengan udara yang segar, anak-anak kita juga bisa hidup dengan kualitas udara yang baik, generasi-generasi berikutnya juga demikian. Dan itu hanya bisa kita jalankan dalam konteks beragama, dalam konteks bahasa agama adalah dengan ekoteologi dan kurikulum cinta. Ini bukan untuk berkata selain dari ini nggak berguna, tidak. Ya, tentu saja kalau kita sebut prioritas, ya ini mungkin yang baik kita jadikan prioritas untuk kita lakukan, kita sadari dan kita lakukan sejak awal. Dan kemudian sekali lagi bisa menjiwai seluruh produk-produk pemikiran kita, khususnya di dunia akademik, di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Saya kira itu yang saya ingin sampaikan sebagai pengantar. Kalau misalnya kita bisa lanjutkan dengan diskusi, kita masih punya waktu lah saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menentukan alam itu dimaksudkan adalah orang-orang yang mampu untuk mengetahui teori-teori alam. Orang yang mampu mengetahui teori-teori alam itu yang menekuni ilmu pengetahuan. Itu yang dia sebut sebagai bertauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Terima kasih. Nama Pak? Kalau bisa nama, sebut namanya. Oh ya baik. Saya Labogi, mahasiswa S3 Pak. Dan kalau bisa ini di samping mahasiswa, saya juga sebentar menyampaikan juga sebagai masyarakat. Sebagai mahasiswa, saya ingin menyampaikan yang pertama bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa IAIN sebagai yang mengembangkan ilmu humaniora tentunya, kemudian perubahan iklim tadi adalah sains. Namun IAIN menganut pendekatan transdisipliner, sehingga boleh-boleh saja kalau kedua-duanya digabungkan. Artinya berarti ke depan ya IAIN harus bisa menjawab juga, kita semua ini harus bisa menjawab masalah lingkungan juga yang terjadi di sekitar kampus dan di lingkungan kampus. Kaitan dengan ini semua, apa yang disampaikan tadi, kami memperkuat juga bahwa kalau di global tentunya kita kenal juga dengan bagaimana rencana global tentang SDGs, Sustainable Development Goals, yaitu yang diinginkan juga itu adalah sustainable-nya. Apapun yang ada di lingkungan kita adalah keberlanjutan dari lingkungan, sehingga pemanasan global ini yang menjadi masalah sekarang ini, yang pada akhirnya mengarah kepada lapangan kerja yang semakin berkurang. Ini bisa teratasi. Dalam hal ini sekali lagi IAIN harus bisa mengambil peran yang penting di dalam ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih Pak Moderator dan pemateri terhormat dan teman-teman sekalian mahasiswa. Mungkin kita misalnya secara ontologi dan aksiologi tidak ada masalah pemaparan dari ontologinya, pengembangan ini dan aksiologinya. Mungkin pada tataran epistemologi saya ingin bertanya, Pak, ada satu teori komunikasi yang digagas oleh Guy Debord, seorang Prancis, kedangkalan komunikasi. Nah, secara epistemik saya ingin mengatakan bahwa apakah kurikulum cinta dan ekoteologi sebagai basis epistemologi terjebak pada kata Guy Debord adalah visualisasi, tidak pada visi itu. Bagaimana kita mengantar pada proses ini menjadi visi sekaligus menjadi sebuah kebijakan dalam proses pelaksanaan itu. Jangan-jangan yang terjadi hari ini itu hanya sekedar visualisasi kata Debord, bahwa pada masyarakat modern nanti ada satu manusia menerima satu informasi berbeda dengan fakta, berbeda dengan realitas yang ada. Karena itu visualisasi sedang menggoncang dunia hari ini, tidak sesuai dengan fakta. Jangan-jangan kurikulum cinta dan ekoteologi paradigma baru pendidikan atau cinta dan ekologi ini, ekoteologi ini, basis epistemologinya sedang bermasalah. Jangan-jangan kita dijebak pada visualisasi seperti kata Guy Debord. Yang kedua, Pak Moderator, sekarang kita sedang mengalami pemanasan global, khususnya Indonesia. Jangankan lingkungan sendiri, lingkungan istana hari ini sedang bermasalah. Kita sedang mengidap penyakit disonansi kognitif, pemudaran kepercayaan karena tidak jelas kepalsuan yang ditetapkan pada teologi istana hari ini. Saya ingin memberikan atau saya ingin bertanya kepada pemateri, bagaimana strategi disonansi kognitif dalam bahasa psikologi kita, pemudaran kepercayaan kembali. Bayangkan saja hari ini mulai tingkat dasar, tingkat menengah sampai S1 dan S2 dan S3, bahkan di bengkel-bengkel hari ini kita bawa bengkel mobil kita ke bengkel, ada rasa pemudaran kepercayaan terhadap kebengkelan akibat dari lingkungan itu tentang ijazah itu. Ini masalah. Dan saya selalu berangkat dalam tulisan teori Bernard Russell itu, analysis of the mind, analisa pemikiran. Jadi hari ini kita mengalami ada ketidakpercayaan kepada dosen, ada ketidakpercayaan pada bengkel karena memudarnya tingkat kepercayaan kita. Akhirnya semua kita mengatakan benar atau tidak ini, benar atau tidak ini. Ini yang terjadi. Saya harus fakta di lapangan itu yang terjadi. Demikian, Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaannya sangat tajam ya. Jadi jangan-jangan semua ini bisa membuat kita nanti bertanya apa ini benar. Tapi kalau saya melihat justru itu positif, Pak. Berarti rasa ingin tahunya kita terhadap sesuatu itu meningkat. Saya kira itu lebih baik. Oke. Terakhir. Waalaikumsalam. Nama saya Najihah, saya di Pasca PAI ya, di semester 3. Terima kasih Bapak Moderator sekaligus Bapak Pemateri yang memberikan kesempatan bagi saya, sekaligus saya sebagai seorang kepala sekolah Pak di SD. Nah, pertama tentang kurikulum cinta gitu ya. Karena di SD saya mendengar kata kurikulum cinta itu dari rumah itu sudah terbayang gitu. Bagaimana nanti regulasinya kurikulum cinta jika diterapkan di lembaga satuan pendidikan gitu. Saya baru kali ini mendapatkan sebuah materi tentang kurikulum cinta. Dan ternyata Pak, di sisi lain itu kurikulum cinta itu sepertinya tidak hanya di satuan pendidikan. Saya lihat ada postingan BKMT itu juga ada sosialisasi tentang kurikulum cinta gitu. Betapa luasnya ini ya, sesuatu yang baik yang bisa kita jadikan sebuah dasar pembelajaran. Dan terutama mohon arahannya Pak, kalau di
sekolah dasar itu bagaimana untuk kurikulum cintanya, mengingat kurikulum cinta ini kan dari Kemenak, kami dari Kemenristek Dikdasmen gitu. Kemudian yang kedua tentang ekoteologi yang dari tadi kaitannya dengan alam. Kami adalah salah satu sekolah adiwiyata mandiri yang sangat sejalan dengan apa yang Bapak Pemateri sampaikan tadi tentang ekoteologi. Nah, ini sebuah support system yang luar biasa, saya mendukung. Semoga ini menjadi kekuatan. Tidak hanya mungkin dalam skop IAIN kita mempunyai visi ke sana, demikian juga lebih luasnya kita sebagai Khalifah fil Ard tadi. Terima kasih dari Kemenak mendukung itu, dan kita sejalan untuk memberikan yang terbaik.